balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video ini ngebahas lagi terkait ya permasalahan, ataupun di sini ada mulai muncul komentar-komentar terkait 40 yang tadinya masuk ke daerah Aceh sekarang pindah ke Sumatera Utara. Dan kalau kita lihat kemarin gitu ya, ada video yang mencuat ke permukaan di mana ada sosok pria yang mengutarakan pendapatnya ya guys. Cuman agak kata-katanya agak-agak ya banyak yang disensor gitu ya. Dia mengutarakan pendapatnya terkait hal ini yang tentunya tidak setuju kalau pulau 40 yang tadinya ada di Aceh ini pindah ke Sumatera Utara. Dan ternyata ini juga berdampak ke pria tersebut ya guys, ternyata dilaporkan ke pihak kepolisian gitu ya. Dan nanti kita bakal lihat untuk selengkapnya videonya. Tapi ternyata itu tadi setelah gue cari-cari lagi ya guys, ternyata bukan cuma pria tersebut yang mengutarakan pendapatnya, ternyata ada orang-orang lain juga yang mengutarakan pendapatnya terkait hal ini. So seperti apa? Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja menuju ke video yang pertama. Oke, dan ini guys untuk akun pria tersebut ya. Cuma sayangnya pada saat gue cari-cari video yang dimaksud itu sudah tidak ada. Apakah dihapus atau di-hide ya, kita tidak tahu ya guys. Tapi kalau kita lihat dia masih seperti ini ya guys, kita lihat ya. Dasar manusia rakus, dengan senang gaya dia minta kelola hak Aceh. Giliran saya minta kelola istri, dia langsung main lapor. Demi Allah, walaupun saya ditangkap, jangan harap saya minta maaf, apalagi nunduk sama keluarga serakah. Nah ini ya kata-katanya ya guys ya. Oke. Terus kalau kita lihat captionnya, mana ternaknya ini? Ayo mampir sini, komen yang banyak ya nak. Nah kita lihat komentar netizen ya guys. Yakin gak nunduk? Gak nunduk. Yakin gak nangis? Separah-parah seseorang jangan pernah membawa-bawa nama istri atau ibu. Rampas hak orang boleh, tapi bangsa Aceh berhak mempertahankan harta kami. Sebenarnya permasalahannya sih masalah gimana ya guys? Ini kan masalah, bukan masalah pribadi ya. Tapi kalau udah bawa-bawa istri, anak, ataupun keluarga, ini kan ranahnya pribadi ya guys. Jadi menurut gua ketika dia berkomentar ini kurang relevan ya menurut gua. Tapi kalau menurut kalian gimana gitu ya? Konteksnya ditekankan saja dari mengambil hak dari warga Aceh, misalkan dia ingin mempertahankan. Tapi jangan diputar kalau bagaimana kalau istrimu dikelola bersama. Itu menurut gua kurang pas disamakan atau disandingkan dengan permasalahan yang terjadi. Jadi menurut gue jadinya kayak kurang bijak gitu ya guys. Oke, kita lihat lagi komentar orang. Janji gak nangis pak, keciduk. Keren lo bang, kuat. Tapi kok videonya dihapus sih dek? Gimana mau ditangkap tinggal di Malaysia? Coba, biasanya di Malaysia aman. Polisi Malaysia jadi atau oke, kecuali di oke guys. Lama banget dijemputnya ya. Begitulah beragam komentar yang diberikan oleh para netizen ya guys. Oke, dan kalau kita lihat di sini, Bobby Lovers membara menanggapi kasus penghinaan Gubernur Sumatera Utara Bapak M. Bobi Afif Nasution. Oke. Pernyataan sikap DPP Bobby Lovers terkait video penghinaan yang dilakukan oleh akun ini ya guys pada Bobi Nasution. Atas pernyataan keji yang dilontarkan oleh pemilik akun Mayonet terhadap pembina kami Bapak Bobi Nasution. Pernyataan tersebut bukan hanya menghina beliau secara pribadi sebagai kepala daerah, tetapi juga secara terang-terangan menyerang kehormatan keluarga besar, termasuk istri, mertua yang selama ini kami hormati
Jadi videonya seperti itu ya guys. Dan ini udah masuk ke ranah pihak. Ya, oke. Tengok baru 1 orang mayorat tapi kalian sudah kocar kacir, makanya jangan cari masalah dengan Aceh, ini belum apa-apa. Kumpulan penjilat, oke. Saya Putra Sumut mendukung rakyat. Nah, hidup Aceh. Tangkap penghina Pak Bobi, jangan sampai masa yang menangkapnya. 1 orang berkomentar udah dibilang menghina, giliran Semut mengambil 40 dan menjatuhkan harga diri Aceh, gimana? Apa itu boleh? Ya sebenarnya kalau dia hanya sekilas ya, yang tadi gue bilang gitu ya, kalau mengutarakan komentarnya, pendapatnya dia terkait perampasan ataupun pengambilan hak dari 40 yang dimiliki Aceh sebelumnya, concern aja di bagian itu ya guys, nggak usah lari kemana-mana, apalagi bawa-bawa istri, anak, keluarga, ya siapapun yang masuknya ke ranah personal, nggak ada hubungannya guys. Dan itu mirip kayak gue tuh kalau diserang sama para pemain ponzi, penipu tuh ya gitu, serangnya secara personal, padahal yang gue bahas terkait penipuannya bukan personal gue, tapi yang dikata-katain yang personal gue. Jadi kurang relevan lah ya menurut gue ya. Kalau fokus aja apa yang dia sampaikan tuh menurut gue bagus ya. Oke. Emang mau apa kalian, mau perang sama Aceh? Lihat aja warga Aceh ditangkap, negeri ini akan menjadi lautan api melanda, kami kejar kalian lagi. Bukan merampas tapi kolaborasi bersama. Berapa bayar begini weh? Tuh ya guys, jadi komentar warganya beragam ya. Terus ini juga gue lihat ini ada potongan, sebenarnya kayak kepotong gini ya guys. Kayak doa untuk mayorat ini ya. Kita lihat komentarnya, siap-siap pakai baju orange, semangat mayor, tangkap. Kami di sini berdoa untuk dia, untuk keselamatan dan kesehatan, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tangkap aja, ini udah keterlaluan, proses dan tangkap. Kalau tapal batas tanah rumahmu diserobot tetangga gimana? Boleh ngeritik tapi soal permintaan jangan keluarga dibawa-bawa, istri boya dan ribut. Itu kan sifatnya udah pribadi bro. Dia mengumpamakan dalam bahasa lainnya, contoh tidak bisa dicontohkan seperti itu guys ya. Contohnya terlalu sensitif, tolong ya. Bagimu kalau ibu, istrimu, anak perempuanmu diumpamakan seperti itu bang, tidak marah? Jangan mengumpamakan hal-hal yang sensitif. Sekali lagi ya. Oke. Hei, kamu tim sukses Bobi yang melaporkan pemuda Aceh yang mengkritik keras Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Jangan kau lapor ke Polda Sumut, kau bawa berkas, kau bawa perlengkapan, lapor kau ke Polda Aceh. Jadi kau berangkat dari Medan naik Fortune, pulang naik ambulan. Karena yang kau lewatin itu Langsa, Lok Semawe, Birun, Sikli. Aku pastikan pulang kau naik ambulan. Oke guys. Kamu. Ini ada video ini juga, kita lihat komentar orang-orang ya guys. Orang ini juga pantas ditangkap. Ini pun perlu ditangkap. Pelecehan verbal adalah aksi pelanggaran hukum dan harus ditangkap. Manusia macam ini cuma cari gaduh. Ya inilah beberapa komentar orang-orang ya guys. Bobi, Gubernur Sumatera Utara, jangan sok mantap lah. Lupa kau sama janji kau kampanye, ha? Kau janji memperbaiki jalan-jalan di Sumut. Sekarang kok ngurusi pulau tetangga, ha? Yang lebih dekat dari Medan aja nggak kau urus, nggak malah kau urus. Di Batubara sana, Pulau Berhala, Pulau Salanama, banyak lagi wilayah-wilayah lain yang mau digali wisatanya. Gak usah kau urus-urusin kali pulau di Aceh sana. Hah? Gini-gini aku udah pernah ya jalan-jalan di sana. Kalau kau gak usah bertanya lagi banyak duit kau. Kepulauan di sana tuh masih indah, masih natural, masih alami, penting untuk orang Aceh. Dan dari sejarahnya memang dari milik orang Aceh, warga Aceh, wilayah Aceh.
Gak usah kau ikuti kali trik-trik warga Jakarta sana. Mereka itu sebenarnya cari perhatian, mengalihkan perhatian. Kau kena ciprat. Aku sebagai warga Sumatera Utara, males sekali lihat gaya kau mimpin. Lupa kau janji-janji kau untuk Sumatera Utara ini. Kau mau ikut-ikutan cari nama. Gak usah sok cari nama ya Bobby. Nanti takutnya kau tinggal nama. Mereka tuh gak ada capeknya berperang, biar kau tahu. Aku juga lahir di Aceh. Ini bukan ancaman. Ini advice buat pemimpin Sumatera Utara. Banyak kali yang bisa jatuh di Sumatera Utara nih, yang bisa dibangun. Capek-capek kali ke pinggiran sana. Gak usah kayak gitulah. Apa? Sementara kau menantu Jokowi, mertua kau aja mukanya udah gemuk sekarang, udah pusing mikirin yang palsu-palsu. Apapun ceritanya kau tuh orang Sumatera Utara ya, gak usah so mantap kali sampai pusat sana kau terhasut jadi urusan-urusan orang itu. Di sini aja kita main-main, gak usah repot-repot kali, santai-santai aja kau mimpin. Nanti kau dapat banyak dukungan. Bang Muzakir mana pula mau kau senggol, mau kau aja dia kerjasama. Nggak level kau kerjasama sama dia. Dia tuh lulusan Libya, lama sembunyi di hutan pedalaman Aceh. Mau kau ajak pula dia main catur di pesisir. Telan air asin nanti kau Bobby. Udahlah ya. Baik kau urusin Marelan, Binjai, Lubuk Pakam, Cipiongot, Batu Baru sana. Kita aja di sini. Orang Aceh itu kompak kalau itu urusan dasar. Beda sama orang Sumut. Anda kau dengar? Bukan suara cicak itu. Klakson truk trailer tuh udah membenarkan apa yang gue ngomongin. Oke, Bobby Nasution, sukses buat lo. Kita aja, gak usah jauh-jauh. Kira udah selesai. Ya. Oke. Nah, ini maksud gue kalau cara penyampaian orang yang pertama itu yang menghina-hina itu seperti ini mungkin bakal lebih masuk ya, karena dia fokus sama masalahnya dan dia juga ngasih solusi gitu ya, bukan menghina-hina ataupun di sini kayak perumpamaannya seperti itu. Tidak, jangan dipakai kayak gitu guys, kalian hati-hati ya, kayak ngeri. Maksudnya ya itu udah ranah pribadi dan menurut gue ya jatuhnya ya penghinaan lah ya, siapapun gitu ya. Kalian pun kalau misalkan dihina keluarganya, di ini ya itulah. Nah ini kalau abang ini menurut gue setuju sama apa yang diomongin, fokus, dan bahkan dia ngasih solusi kayak udah urus aja di Sumatera Utara yang tentunya pulaunya juga udah banyak, tinggal diurus aja di sana. Kenapa harus ngambil pulau lagi ataupun merebut dari wilayah lain gitu ya. Jadi fokus aja sama apa yang disampaikan. Kita lihat komentar orang-orang ya guys. Ini baru slow bos, mantap tuh kan, setuju gua. Jadi tinggal janjilah bang gitu. Dan dia juga seakan-akan kayak nyampe ini kayak bro, teman gitu ya, gaya bahasanya, tapi tidak merendahkan ataupun ya menghina gitu ya guys. Terima kasih bang udah dukung Aceh. Semoga warga Sumut yang udah dukung Aceh, semoga kalian sehat selalu. Salam dari Aceh. Aceh Medan saudara, jangan dipisah. Makasih bang, makasih banget udah bela Aceh. Itu ya guys komentar orang-orang. Oke, selamat siang bang. Ini bang hadirnya di Polda Sumatera Utara dalam rangka apa nih bang? Boleh dijelaskan sedikit bang? Ya, kami hari ini hadir di Polda Sumatera Utara dari lawan Ponar Dinas Ranger dengan DPW 234 Sumatera Utara untuk melaporkan salah satu akun yang telah menghina foto kami yang dibanggakan Pak Bobby Nasution. Oke, dalam penyambutan di Polda Sumatera Utara untuk terkait laporan ini gimana bang, bisa dijelaskan? Ya, tadi sudah bertemu dengan Bapak Panjaitan, sudah konseling
jelas lah cepat melanjutkan di yang akan dilakukan. Oke, tujuan membuat laporan ini atas dasar apa nih Bang? Iya, saya kan tidak bahasa orang Sumatera Utara tidak suka dengan bahasa si pelecur itu. Tapi jika dia disuruh seseorang atau memang menggunakan narkoba, karena kita bukan masyarakat yang anti kritik, tapi kritik itu juga harus berbudaya. Dan kami akan kejar dia sebenarnya. Oke, ada mungkin hal yang mau disampaikan atau pesan Bang untuk si pemilik akun dan kepada Polda Sumatera Utara juga? Ya, harapan kami si pemilik akun ini segera datang meminta maaf dan melakukan klarifikasi lah terhadap apa yang sudah disampaikan. Oke Bang, ini didampingi dari tim hukum ya Bang, boleh disampaikan sedikit Bang atau mungkin ada penyampaian sedikit? Ya, saya dari tim hukum 234 SC dan Bonar sangat menyesali ini akun TikTok hashtag #X313 yang menurut kami sangat berbahaya mulutnya, sangat mencekam. Beliau mengatakan Pak Bobi Gubernur dengan kata-kata yang sangat tak elok, tak pantas, menyinggung Bapak Jokowi. Begitu juga istrinya. Kami akan kejar kau. Dan kami dalam waktu dekat akan melakukan dumas ke Polda Sumatera Utara. Karena kau telah melanggar pasal 27 Undang-Undang IT. Ancamanmu 6 tahun atau denda 1 miliar. Itu dari kami, tim hukum. Oke Bang, mungkin setelah membuat laporan, apa mungkin rencana akan dibuat oleh tim SC234 sama Bonar Bang? Mungkin bisa disampaikan langkah apa lagi yang ditempuh Bang? Yang akan kita tempuh adalah membuat dumas sehingga terbentuk ini laporan polisi. Apa yang kau berbuat, bahasamu apa, harus kau pertanggungjawabkan. Karena engkau telah mencederai rakyat Sumatera Utara. Kita sebagai manusia yang adil, Bhinneka Tunggal Ika, jangan pernah membanding-bandingkan apapun. Tunggu, kami akan segera melaporkan kau. Oke, bisa disampaikan pesan juga Bang sama pihak Polda Sumatera Utara di waktu nanti membuatkan dumas Bang? Pesan saya, khususnya Bapak Kapolda Sumatera Utara, mohon Bapak segera turun Pak. Ini sangat berbahaya nih, mulut yang punya akun TikTok ini Pak. Karena apa saya bilang? Ini bisa memecah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya harap laporan siapapun segera terima Pak. Karena ini sudah menyangkut harkat martabat Gubernur Sumatera Utara yang sangat tak elok, tak pantas hubungannya. Terima kasih. Oke, selamat siang Bang. Oke guys, Ini Bang hadir. jadi tadi ya guys, terkait laporan tersebut, kita coba baca komentar warga lagi. Tidak membuat Bobi rugi. Datang sini kau ke Aceh, aku tunggu kau. Menyalalah Bang, saya Batak dukung Aceh, Madura dukung, saya warga Medan. Oke, ini komentarnya kayak gini ya guys. Tim hukum kok ngomongnya kayak yang orang yang punya masalah. Oke, berapa sih kalian dibayar sama ternak? Oke, ya inilah komentarnya. Gue pun sebenarnya lebih ke arah orang menyampaikan pendapat itu boleh, tapi sikapnya ya guys, sikapnya aja. Ini juga guys, ini kecam penghinaan kepada Gubernur Sumatera Utara Bobi. Kita lihat gini aja main kita di tempat netral, kita masyarakat Aceh gak takut sama kalian mati tanam. Saya suku Karo tidak ikut dalam komunitas ini, tetap bela Aceh karena sejarah. Itu jelas Pulau Aceh, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Datanglah ke Aceh main-main, kita siap main kok. Sebenarnya yang dipermasalahan kalau gue sih lebih kepada penghinaannya ya. Untuk masalah pulau ini akhirnya akan dimiliki siapa, gue sih sebenarnya lebih kayak ya sudah, kalau bukti jelas dari dulunya punya siapa ya ke pemiliknya tersebut ya guys. Tapi yang mereka laporkan ini kan ini ya guys, terkait penghinaan itu, bukan masalah yang kemana-mana gitu. Oke, Prabowo ambil alih polemik 40 Aceh Sumut, keputusannya minggu depan guys. Nah kan,
Ketua DPR Sufmi Dasko menyatakan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengambil alih polemik 40 Aceh yang kini dicomot Pemprov Sumatera Utara. Keputusan ini diambil setelah Prabowo melakukan komunikasi intensif dengan DPR. Hasil komunikasi DPR dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Oke guys, sorry. Oke. Dasko mengatakan Prabowo menargetkan akan memberi keputusan provinsi mana yang berhak atas 40 yang diduga memiliki cadangan migas pekan depan. Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentu tentang hal itu. Oke ya. Jadi kita nantikan saja. Seperti biasa datanglah pahlawan. Akankah kembali menjadi seolah superhero? Nantikan di bioskop kesayangan Anda guys. Pasti laporan dulu sama masa presiden takut sama Kementerian. Ya begitulah skenario yang ditunggu-tunggu guys. Oke guys. So gimana juga menurut pendapat kalian terkait hal ini ya, yang tentunya kayak ya diperebutkan bersama internal ya. Biasanya kan pulau itu direbutkan oleh negara lain ya, eksternal lah ya. Ini tapi internal juga ya. Gimana juga lah menurut pendapat kalian terkait juga penghinaan itu, gimana juga menurut pendapat kalian ya guys. Dan mungkin bisa saran kalau misalnya kalian mau menyatakan pendapat, saran, boleh-boleh aja guys, negara demokrasi nih guys. Tapi memang ada langkah lebih baiknya ya, sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan karena budaya kita kan budaya ketimuran ya guys, jadi harusnya bisa lebih bijak lagi menggunakan kata-kata. So mungkin itu aja, dan kalau ada salah-salah kata dalam video ini gue minta maaf, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.